Assalamualaikum Baraya Nalar, selamat datang kembali di kanal Nalar Mulyawan dalam segmen wisata bahasa. Bersama saya, pemandu perjalanan Baraya hari ini. Dalam kesempatan ini kita akan berkelana menyusuri, mendalami, dan menikmati keindahan makna di balik kata, ungkapan, peribahasa maupun kalimat. Kita akan menelisiknya dari berbagai sudut pandang, mulai dari sosiologi, semantik, hingga instrumen regulasi yang mengikatnya dalam kehidupan bernegara. Bahasa sejatinya bukan sekedar alat komunikasi, ia adalah cerminan peradaban, psikologi massa, dan rekam jejak sosiologis masyarakat pemiliknya. Pada destinasi kita hari ini, kita akan membedah sebuah peribahasa yang sangat lekat dengan filosofi masyarakat Nusantara, khususnya di tanah Jawa dan Sunda, yaitu sepi ing pamrih, rame ing gawe. Mari kita tinjau terlebih dahulu dari aspek semantik. Kata sepi berarti sunyi, senyap, atau bersih dari sesuatu. Pamrih merujuk pada kepentingan atau keuntungan pribadi. Sementara itu, rame berarti giat, riuh, atau bersemangat. Dan gawe berarti bekerja atau berbuat. Maka secara harfiah peribahasa ini mengandung arti sunyi dari kepentingan pribadi, namun giat dalam bekerja. Secara sosiologis, ungkapan ini memuat konsep luhur mengenai keikhlasan tertinggi. Namun, bagaimana jika filosofi moral ini kita benturkan dengan formalitas hukum tata negara? Disinilah Baraya letak irisan yang menarik dalam konteks regulasi pemerintahan modern. Prinsip sepi ing pamrih, rame ing gawe sebenarnya telah dimanifestasikan secara legal formal. Kita dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, serta regulasi mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik. Di sana diatur tegas mengenai asas tidak menyalahgunakan wewenang dan bebas dari benturan kepentingan. Secara hukum, seorang pemimpin atau pejabat publik dilarang keras mencari keuntungan pribadi atas jabatan yang diembannya. Regulasi menuntut mereka untuk sepi ing pamrih demi mewujudkan akuntabilitas. Sekarang mari kita hubungkan dinamika regulasi dan bahasa ini dengan realitas politik kontemporer di Jawa Barat, yakni sosok Deddy Mulyadi atau KDM. Apabila kita mengamati ruang digital saat ini, baik itu di platform YouTube, TikTok, maupun Instagram, rekam jejak digital KDM sangat mendominasi. Kita disuguhi dokumentasi visual mengenai aksi nyata beliau di lapangan, berdialog dengan warga akar rumput, mengintervensi perbaikan rumah tidak layak huni, hingga memberikan bantuan langsung kepada masyarakat. Dari perspektif rame ing gawe, aktivitas kerja dan kehadiran fisik beliau di tengah masyarakat terdokumentasi secara masif dan konkret. Namun,
di era transparansi digital dan pengawasan ketat berbasis regulasi penyiaran Undang-Undang ITE, fenomena ini melahirkan polarisasi opini publik yang sangat kritis. Muncul pertanyaan, apakah dokumentasi masif ini merupakan bentuk akuntabilitas publik yang transparan sejalan dengan pemenuhan hak informasi masyarakat, atau justru sebuah strategi komunikasi politik terukur yang beririsan dengan pamrih elektoral? Kritikus tentu memandangnya sebagai langkah taktis penguatan personal branding demi kekuasaan. Kendati demikian, bagi masyarakat yang menerima manfaat secara langsung, kehadiran fisik dan bantuan nyata KDM adalah sebuah solusi nyata yang melampaui sekat-sekat birokrasi yang kaku. Pada akhirnya, regulasi formal hanya mampu membatasi dan mengukur tindakan yang tampak di permukaan, yakni kepatuhan hukum atas benturan kepentingan. Regulasi tidak akan pernah bisa membaca apa yang ada di dalam hati. Pertanyaan mengenai seberapa murni keikhlasan sosok KDM dalam memimpin Jawa Barat kembali kepada konsistensi waktu, rekam jejak, dan penilaian objektif masyarakat selaku pemegang kedaulatan. Peribahasa sepiing pamrih rame inggawe melempar refleksi balik kepada kita semua. Di era modern ini, keikhlasan tidak lagi harus sunyi dan bersembunyi. Keikhlasan seorang pemimpin publik justru diuji ketika ia berani membuka ruang kerjanya secara transparan, mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum, sekaligus menyerahkan penilaian ketulusannya kepada masyarakat. Demikian bahasan kali ini, Baraya. Terima kasih telah mengikuti perjalanan wisata bahasa pada episode kali ini. Semoga kita senantiasa mampu menghayati makna terdalam dari setiap tutur kata yang kita produksi. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di destinasi bahasa berikutnya. Wassalam, cag.